Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita Bro, lu inget kan sebulan lalu, waktu masyarakat heboh karena anggota DPR joget-joget pas pengumuman kenaikan gaji, orang-orang udah pada marah, ngerasa dibecandain di tengah kondisi ekonomi yang lagi berat. Malah disiram bensin sama Deddy Sitorus yang bilang, jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Kalimat itu langsung meledak di publik, bro. Soalnya bukan cuma nyentil perasaan, tapi juga ngasih gambaran mindset bahwa DPR tuh seolah kasta di atas rakyat, padahal ya gaji mereka, fasilitas mereka, bahkan eksistensi mereka di Senayan itu hasil mandat rakyat juga. Dan di titik ini, banyak orang mulai sadar ada masalah serius di cara sebagian elit memandang posisi mereka dalam sistem demokrasi. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, gue mau kasih disclaimer dulu ya. Konten ini bukan buat nyerang personal atau partai tertentu. Gue bukan buzzer, bukan bayaran siapa-siapa. Ini murni analisis pribadi berdasarkan pemberitaan dari media arus utama dan teori akademis. Tujuannya biar kita sama-sama melek, biar bisa ngelihat fenomena ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Sekarang kita lihat lagi, bro. Deddy Sitorus ini bukan nama baru di politik, tapi belakangan tindakannya bikin banyak orang mikir dua kali. Dikutip dari laman berita Warta Ekonomi, pernyataannya tentang rakyat jelata itu viral dan menuai kecaman luas. Tapi yang bikin aneh, PDIP sebagai partai tempat dia bernaung, malah terkesan diam. Gak ada teguran, gak ada sanksi. Padahal secara etika politik, wakil rakyat seharusnya menjaga tutur kata dan sikap, apalagi di ruang publik. Dari kacamata politik, fenomena ini cocok banget sama apa yang ditulis Gaetano Mosca dalam bukunya The Ruling Class, mengatakan bahwa elit politik sering menganggap dirinya berbeda dari rakyat, bukan karena kualitas, tapi karena status dan kekuasaan yang mereka miliki. Jadi, ketika dia dibilang jangan samakan kami dengan rakyat jelata, itu bukan sekadar salah ngomong, tapi cerminan struktur berpikir elit yang merasa superior. Padahal, dalam sistem demokrasi, legitimasi seorang wakil rakyat justru datang dari kesetaraan dan kedekatannya dengan rakyat. Kalau kita tarik ke teori Max Weber soal etika tanggung jawab, seorang politisi harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap ucapannya. Weber bilang, pemimpin sejati bukan cuma bertanggung jawab pada kekuasaan, tapi juga pada moral publik. Nah, dalam konteks ini, pernyataan Deddy jelas memperlebar jarak sosial antara DPR dan rakyat. Dan itu bertentangan sama etika tanggung jawab yang seharusnya dijunjung tinggi. Belum lagi sikapnya di forum resmi. Dikutip dari Detik, Deddy pernah nyeletuk ke seorang gubernur dengan nada merendahkan. Kok baperan saat rapat resmi berlangsung? Beberapa peserta rapat sampai walk out karena ngerasa nggak dihargai. Dalam teori Habermas tentang deliberative democracy, ruang publik harus jadi tempat diskusi rasional yang setara, bukan arena sindiran atau ejekan. Jadi kalau seorang wakil rakyat malah menjatuhkan lawan bicaranya, itu bukan dialog, tapi degradasi forum. Yang bikin makin bingung, kalau lu buka kanal YouTube pribadinya, hampir semua video setahun terakhir isinya nyerang Jokowi dan Gibran. Dikutip dari Kompas, narasinya lebih condong ke serangan personal. Mulai dari isu ijazah, tuduhan dinasti politik, sampai duit miliaran. Gue jadi nanya sendiri, ini orang sebenarnya mau perjuangin rakyat atau cuman mau jatuhin reputasi keluarga tertentu? Soalnya dulu dia pernah bela Jokowi, tapi sekarang malah kayak oposisi paling vokal. Apakah karena udah nggak di struktur partai atau karena cari spotlight politik baru? Jadi hidupnya buat partai atau buat rakyat, bro? Kalau dilihat dari sisi sosiologi politik, ini bisa disebut alienasi politik, di mana elit makin jauh dari realitas sosial. Hal ini senada dengan yang ditulis Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power, mengatakan bahwa bahasa adalah alat kekuasaan yang bisa mempertegas jarak sosial. Ketika seorang wakil rakyat menyebut rakyat jelata, itu bukan cuma ucapan, tapi simbol penegasan bahwa dia merasa di atas, bukan di tengah rakyat. Dari sisi hukum dan etika kenegaraan, hal ini juga jadi perhatian. Jim Lee Asidik dalam bukunya Etika Konstitusional mengatakan bahwa pejabat publik harus menjaga kehormatan jabatan dengan sikap dan ucapan yang pantas. Kalau seorang anggota DPR bertingkah seenaknya
dan ucapannya merendahkan rakyat. Itu udah bukan sekadar masalah moral pribadi, tapi pelanggaran terhadap etika publik. Yang makin bikin heran, PDIP sebagai partai besar yang selalu bicara soal kedekatan dengan Wong Cilik, justru nggak ngambil langkah tegas. Dikutip dari suara.com, PDIP malah membela Dedi. Meski publik ramai-ramai mengkritik. Dalam teori Samuel Huntington tentang ketertiban politik, partai harus punya disiplin internal yang kuat buat menjaga legitimasi. Kalau partai diem, publik bisa nganggep ini sikap resmi. Dan itu bahaya banget buat kepercayaan rakyat ke partai. Jadi bro, dari joget DPR yang udah bikin rakyat kesel, ditambah pernyataan jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Sikap arogan di forum resmi sampai isi YouTube yang penuh serangan personal semuanya nyatu. Jadi satu pola. Deddy Sitorus lebih sibuk ngejar spotlight daripada dengerin suara rakyat. Dan kalau partainya juga cuma diam, jangan salahin rakyat kalau mereka akhirnya walkout bukan dari ruang sidang, tapi dari kepercayaan terhadap DPR dan partai politik. Karena demokrasi itu berdiri di atas kepercayaan dan kedekatan, bukan keangkuhan dan jarak sosial. Kalau elit politik terus lupa daratan, jangan heran kalau rakyat mulai sadar. Mungkin yang mereka pilih bukan lagi wakil, tapi hanya figur yang sibuk ngebangun panggung buat diri sendiri. CC operasi Bajar berbiaya 8 miliar buat menyerang saya. Keren kalian. Juga menyerang kader-kader PDIP yang lain soal joget-joget setelah selesai sidang tahunan MPR.